Salam Ibu Bapak, selamat pagi Indonesia, selamat malam New York, dan selamat malam di Jerman dan sekitarnya ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di mana kita kembali jumpa di acara renungan pagi kita. Mari kita membuka renungan pagi kita ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu kembali kumpul untuk mau bersekutu Tuhan. Kami mohon Engkau datang di tengah-tengah kami dan tolong bimbing kami dari awal hingga akhir nantinya. Sehingga nanti renungan pagi ini Tuhan menyenangkan hatimu dan berkati ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati nanti jaringan internet kami agar semua berjalan dengan baik. Tuhan kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak kami, Gembala kami, Bapak Daniel. Tolong Tuhan, Engkau nanti Tuhan yang mengurapi dan memberkati Bapak Daniel dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami nanti pendengar semua, baik yang di luar, diberkati ya Tuhan. Berkati juga semua tim yang bekerja di belakang layar, Pak Frans, Bro Agus, dan juga hamba sebagai moderator pagi ini Tuhan. Dan segala gangguan apapun yang mengganggu renungan pagi kami pada pagi hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Ibu Bapak, sebagai pujian pertama kita, mari kita memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama ya, dimanapun kita berada, dengan judul Hatiku Percaya, yang dibawakan oleh Ibu Murni. Dipersilakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih Pak Frans, pujian yang sangat luar biasa sekali. Marilah kita terus ya percaya kepada Tuhan, karena di dalam kita percaya, di situ ada harapan dan janji Tuhan untuk kita. Baik Ibu Bapak, saat ini tibalah saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang bertema lanjutan dari yang minggu yang lalu, yaitu doa Paulus yang part yang kelima. Mari kita persilakan Bapak Gembala kita Pak Daniel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Murni. Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, pagi ini kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan juga semangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami bahwa hati kami harus terus percaya, karena di dalam percaya itulah Tuhan Kau akan berkenan untuk menolong kami. Dan sekarang kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga firman-Mu hari ini dapat memberikan kami pencerahan, pemahaman yang lebih benar, sehingga sikap hidup kami dapat juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, memang inspirasi awal dari munculnya gagasan untuk menyampaikan doa Paulus terhadap jemaat ini untuk saya uraikan di dalam pelayanan saya adalah karena gereja-gereja itu begitu suka favorit dengan doa Yabes. Ya. Nah, setelah saya bandingkan antara doa Yabes, doa Yesus, dan doa Paulus ini, ya sangat berbeda dari segi tekanan. Ya. Kalau Yabes itu menekankan kepada hal-hal yang bersifat jasmani untuk kepentingan dirinya sendiri, ya itu tidak salah ya, saya katakan itu tidak salah. Tapi kalau doa Yesus, bagaimana supaya kita itu klop dengan Tuhan? Doa Paulus itu di samping supaya kita klop dengan Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berperilaku di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi saya harap saudara tidak bosan dengan topik ini, tetapi saudara mesti sadar bahwa ini adalah satu pola yang berusaha untuk memaparkan kepada saudara satu topik itu secara komprehensif, menyeluruh. Ya, saya sadar apa yang saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu tidak tuntas secara sempurna, tetapi secara outline, garis besar itu saya yakin mencakup ya doa-doa Paulus untuk jemaat itu. Dan karena itu saudara saya harapkan apa yang sampaikan ini saudara pahami dengan benar, kemudian saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Nah, pada pagi ini kita akan membaca dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian,
sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Ini 3 ayat dari beberapa puluh ayat di dalam kitab Filipi pasal 1, ya. Tetapi 3 ayat ini merupakan doa yang sangat hakiki, doa yang sangat padat makna, dan karena itu jemaat harus paham dan menerapkan konsep doa seperti ini. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 8 dari kitab Filipi, maka di situ Paulus mengungkapkan tentang bagaimana jemaat di Filipi itu sampai kepada satu tahap yang sangat membahagiakan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena iman jemaat itu sudah begitu mantap di dalam Yesus. Karena persekutuan jemaat itu tidak karena satu suku, tidak karena satu visi, satu rasa saja. Tetapi persekutuan jemaat di Filipi itu dibangun berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan bahwa apa yang telah dicapai oleh jemaat di Filipi itu, mereka telah berpartisipasi di dalam misi penginjilan. Walaupun tidak langsung, tetapi mereka bermisi secara indirect, ya, indirect mission, dengan mensupport Paulus dari belakang. Paulus secara langsung pergi untuk menjumpai, mencari orang-orang yang belum mengenal Yesus, tetapi mobilisasi dari pelayanan Paulus itu disupport oleh jemaat di Filipi. Nah, sampai pada tahap itu, saudara, Paulus sangat senang, Paulus sangat gembira dengan jemaat di Filipi itu. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ untuk mengharapkan adanya dinamika iman, pertumbuhan iman dari jemaat baik di Filipi maupun di tempat-tempat lain. Nah, karena itu di dalam doanya ini, saudara, ada sesuatu yang seringkali diabaikan oleh banyak pendeta-pendeta, yaitu betapa pentingnya masalah jiwa, masalah pikiran, pemahaman dari jemaat itu. Ya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar. Tuh, segala pengetahuan yang benar. Berlimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan melimpah dalam segala macam pengertian yang benar. Jadi Paulus sangat mengharapkan supaya jemaat di Filipi itu dapat mengalami satu dinamika iman, dinamika kekristenan, bertumbuh bukan hanya di dalam aksi-aksi, di dalam upacara-upacara, seremoni-seremoni keagamaan, tetapi supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Ya, di awal tadi ada komentar-komentar yang terus terang itu bagi saya sangat membanggakan, tetapi sekaligus merupakan satu challenge, karena betapa sekarang ini hamba-hamba Tuhan itu memberitakan firman-Nya, tanda petik, tetapi kemudian nanti di dalam penyampaian itu yang disampaikan kepada jemaat itu bukan firman Allah, tetapi pikiran sendiri, perasaan sendiri, pengalaman sendiri. Dan karena itu jemaat itu bukan akhirnya bertumbuh kepada Allah, tetapi bertumbuh kepada pendeta itu, bertumbuh kepada gereja pendeta itu. Dan ini adalah kegagalan total seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan, karena tidak membawa jemaat itu bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, tetapi hanya membuat jemaat itu senang suka sama dirinya, kemudian menimbulkan sifat fanatis
dari jemaat, baik secara organisasi gereja maupun fanatis kependetaan. Nah, jadi saudara ini merupakan satu tantangan bagi saya untuk terus menggali firman, sehingga apa yang saya sampaikan kepada jemaat itu bukan pikiran, tetapi apa yang disampaikan oleh penulis di dalam teks yang kita baca itu yang saya sampaikan kepada jemaat. Nah, jadi tujuan Paulus ya berdoa untuk jemaat di Filipi supaya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, menurut ya, ini sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa inilah satu pola yang terus saya kembangkan di dalam menemukan satu pokok pikiran utama atau premis mayor itu. Tidak dari buku, tidak dari pikiran, tidak dari keyakinan, tetapi dari teks. Dan juga kemudian teks itu digali, akhirnya menemukan premis minor atau pikiran-pikiran pendukung kepada pikiran utama itu. Menurut Nats ini, Filipi 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, apa tujuan Paulus berdoa supaya jemaat itu memiliki pengertian dan pemahaman yang benar terhadap firman Allah? Yaitu supaya mereka dapat memilih yang baik. Ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih yang baik. Ya, saya waktu PGA, saudara ya, pendidikan guru agama yang selevel dengan SMA. Ya, itu saya diajar tentang didaktik metodik. Nah, di dalam didaktik metodik itu kita diajarkan apa beda pengajaran, apa beda pendidikan. Pengajaran adalah transfer of knowledge. Pengetahuan guru dipindahkan kepada murid. Kalau murid itu sudah bisa menangkap, memahami, kemudian menguraikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru, lalu diuraikan berdasarkan pemikirannya, maka dianggap bahwa pengajaran itu telah berhasil. Tetapi pendidikan tidak hanya sampai kepada memahami, mengerti, tetapi bagaimana kemudian apa yang dia pahami itu mempengaruhi perilaku. Sehingga seorang yang dewasa secara ilmu pendidikan itu dikatakan dia tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kemudian dengan kesadaran sendiri, dia memilih untuk berpegang teguh kepada yang benar, kepada yang baik itu. Nah, inilah yang saya temukan dari jemaat di Filipi ini, dan ini yang diharapkan oleh Paulus adalah supaya jemaat itu menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman. Nah, kedewasaan iman itu salah satu ukurannya adalah pengetahuan terhadap Alkitab, dan kemudian bagaimana dia berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah itu lebih daripada keyakinan-keyakinan yang dia percayai selama ini. Nah, ini saudara ya, bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja sekarang ini adalah bagaimana filsafat itu merajalela dari mimbar-mimbar gereja Tuhan. Ya, ini saya harap saudara mesti jeli melihat hal ini. Karena mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang itu diisi dengan filsuf-filsuf. Agak panjang penguraiannya ini, tapi saya tidak mau berhenti untuk mengatakan bahwa gereja-gereja Tuhan dipenuhi dengan filsuf-filsuf. Gereja Tuhan sekarang ini, atau mimbar-mimbar gereja Tuhan sekarang ini diisi oleh entertainer, stand up komedi, pelawak. Ada pendeta yang diundang ke sana kemari oleh karena membuat jemaat itu terpingkal-pingkal tertawa mendengarkan khotbahnya. Ini adalah bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja karena jemaat itu lebih suka kepada lelucon-lelucon daripada
penguraian firman Allah secara prinsip. Bahaya yang ketiga yang sedang merajalela di dalam gereja Tuhan sekarang ini adalah psikologi. Bagaimana pendeta dengan pemahaman psikologi dan penguasaan terhadap situasi jemaat itu, dan karena itu dia bisa memikat jemaat itu untuk dirinya sendiri. Dan karena itu jemaat tidak bertumbuh dewasa secara alkitabiah, tetapi hanya bertumbuh dewasa secara aksi-aksi di dalam kehidupan dan hubungannya dengan gereja dan pendetanya. Nah, Paulus, saudara, dia tidak puas sampai di situ. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang saya sudah sebutkan tadi itu Paulus sudah rasakan itu bagaimana jemaat di Filipi. Tetapi sekarang Paulus mau supaya jemaat itu bertumbuh dewasa, dapat memilih apa yang baik dan berpegang teguh kepada yang baik itu. Nah, ini beberapa contoh di dalam Alkitab. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa boleh dikatakan seorang anak muda yang bernasib sangat baik. Harusnya dibunuh, tetapi diselamatkan oleh putri Firaun. Kemudian diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Sehingga secara langsung juga Musa tiba-tiba menjadi bangsawan Mesir. Segala kekayaan, segala harta Mesir itu juga ada di dalam kuasa daripada Musa. Kemuliaan Mesir ada di dalam genggaman Musa di masa depan. Tetapi saudara kita melihat di sini bahwa Musa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Harta itu tidak buruk, tetapi ada yang lebih utama daripada harta. Dan karena itu kita baca di sini bahwa Musa lebih suka menderita bersama dengan Yesus daripada menikmati kekayaan, kemuliaan Mesir yang sementara, yang temporal itu. Musa lebih suka untuk menderita bersama dengan Kristus oleh karena pandangannya itu tertuju kepada pahala yang kekal dari Yesus Kristus. Inilah pilihan. Ya, inilah pilihan. Jadi Musa telah menunjukkan satu sikap hidup yang dapat menjadi teladan bagi kita, dan ini yang kemudian diharapkan juga dimiliki oleh jemaat di Filipi di dalam doa Paulus itu, supaya jemaat itu lebih memilih berpegang teguh kepada kebenaran dan yang baik, yaitu mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Nah, Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua ini saudara akan terjadi kalau saudara dapat bertumbuh di dalam pemahaman Alkitab secara benar. Saudara tahu dengan jelas antara hitam, putih, terang dan gelap, jahat dan benar itu, dan kemudian saudara dengan mantap memilih apa yang baik dan benar. Dan itulah satu sikap iman yang dewasa dari orang-orang Kristen yang sangat diharapkan oleh Paulus dan juga oleh saya. Dan saya harap saudara sekarang paham itu. Nah, itu yang pertama. Tujuan Paulus mendoakan supaya jemaat di Filipi itu memiliki pemahaman dan pengertian yang benar, supaya jemaat itu bisa memilih antara yang buruk dengan yang baik dan berpegang teguh kepada yang baik.
Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Paulus supaya dari jemaat itu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar adalah supaya jemaat itu dapat hidup suci. Nah, ini tentu kalau kata suci ini saudara sudah paham apa yang dimaksud dengan hidup suci. Tapi dalam ayat yang ke-10 ya, sehingga kamu supaya kamu suci, supaya kamu suci. Tuh. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah di dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya kamu suci. Apakah pemahaman, apakah perbuatan itu bisa menyucikan? Dalam arti kaitannya dengan dosa, sama sekali tidak punya pengaruh terhadap kesucian terhadap dosa itu. Tetapi yang dimaksud dengan suci di sini adalah supaya segala tindak tanduk, segala perbuatanmu itu berbeda dari perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya kamu asing, supaya kamu tersendiri daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu membedakan kamu daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, mengapa kamu suci melalui perbuatan ini? Oleh karena perbuatan kamu itu berlandas kepada pemahaman yang benar terhadap kitab suci. Perbuatan-perbuatan kamu itu dituntun, diarahkan sesuai dengan terang kebenaran dari kitab suci. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita bisa dapat membedakan dengan mudah mana orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan orang yang hanya sekedar beragama yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari perbuatan, dari tindak tanduk, dari sikap hidupnya. Saudara-saudara, ada dua jemaat yang saya mau saksikan di sini. Mungkin saya sudah pernah ceritakan, tapi saya mau ulang lagi karena keduanya sangat berkesan. Ada teman saya sama-sama merintis di Ciledug ini. Dia punya jabatan di kantor itu lumayan bagus. Pernah dia mendapatkan satu proyek untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di seluruh Indonesia, bantuan masyarakat ekonomi Eropa lebih dari 200 miliar. Lebih dari 200 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di beberapa daerah di Indonesia. Nah, yang zaman itu Orde Baru, kalau namanya Pimpro, saudara-saudara, Pimpro, ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Dengan dana yang begitu besar. Saya dibawa ke kantornya dan saya berkenalan dengan kepala kantornya itu ya memang sangat berbeda. Tetapi teman saya ini sampai dia mati, saudara-saudara, ya, sampai dia mati, itu rumahnya tidak diplafon. Karena dia hanya mau hidup dengan gaji. Dia tidak mau mempergunakan kesempatan sebagai Pimpro, proyek pembangkit listrik tenaga air bantuan masyarakat ekonomi Eropa 200 miliar itu kalau dia bermain, saudara-saudara, maka katakanlah 1%, 2% itu sangat besar nilainya. Tetapi karena dia mau menjaga kekudusan, dia mau menjaga kesucian hidup, maka dia tidak mau kompromi untuk memperkaya diri sendiri. Teman saya yang kedua, dia salah satu pejabat di PT Tambang Timah di Jakarta tetapi dia di tingkat nasionalnya, kantor pusat. Bosnya akan pensiun. Karena bosnya ini sudah menilai teman saya ini itu punya loyalitas, punya kapabilitas, kemudian skill yang mumpuni untuk jabatan itu, dia ditaksir oleh
bosnya itu untuk menggantikan posisinya. Lalu dia diajak untuk bertemu dengan menteri-menteri, pejabat-pejabat yang lebih tinggi, diperkenalkan, dan suatu ketika semakin mendekat masa pensiun dari bosnya itu, dia berkata begini, Pak Amin, dari semua karyawan yang saya kenal selama kita bekerja bersama-sama, saya melihat Bapak adalah orang yang tepat untuk menduduki jabatan saya. Terima kasih, kata Pak Amin itu. Tetapi kemudian bertemu lagi kali berikutnya, Pak Amin, saya sudah putuskan bahwa Bapak saya akan ajukan untuk duduk di atas jabatan ini, tetapi satu syarat, Pak. Bapak harap ganti KTP. Oh, ya, ganti KTP. Apa KTP Indonesia itu, di dalamnya itu ada satu kolom yang harus diisi agama. Nah, ketika teman saya ini tahu itu, dia mengambil satu keputusan. Dia berkata, Pak, terima kasih untuk tawaran Bapak, kepercayaan Bapak, tetapi saya resign dari perusahaan ini. Karena saya tidak mau hanya karena jabatan saya menolak Yesus Tuhan saya. Nah, jadi saya melihat di situ teman ini, saudara-saudara, itu dia tidak mau mempergunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia mau tunjukkan hidup yang berbeda daripada orang-orang dunia. Orang dunia mencari jabatan dengan sikut sana, sikut sini. Orang dunia mencari jabatan dengan bayar sana, bayar sini, lobi sana, lobi sini. Tetapi dua teman saya tadi itu, ya ini bukan, dua-duanya sudah tidak ada, saudara, jadi saya ceritakan ini. Bahwa mereka mau menunjukkan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dia harus betul-betul mewujudkan di dalam kehidupan mereka, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Nah, kita melihat di sini, saudara, ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua dan ketiga, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi, apa yang kita lihat dari orang Yahudi yang diceritakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ini adalah mereka tidak mau menguduskan diri, mereka tidak mau hidup suci untuk hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, tetapi mereka berasumsi, mendirikan kebenaran berdasarkan asumsi, berdasarkan pendapat sendiri, dan karena itu mereka semakin jauh dari kesucian Allah. Ya, jadi jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang menetapkan ukuran kesucian itu bagi diri sendiri dan mengabaikan ukuran standar kesucian dari firman Allah. Ini saya banyak bertemu, saudara, ibu-ibu yang giat melayani Tuhan, tetapi karena pemahaman yang benar, maka akhirnya mereka berasumsi. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu kata pemazmur kepada Tuhan. Bahwa seseorang akan hidup dalam kesucian, hidup dalam keadaan yang bersih, yang berkenan kepada Tuhan, hanya bisa kalau mereka menjaganya sesuai dengan firman. Dan bagaimana supaya mereka dapat menjaga hidup sesuai dengan firman? Maka Paulus tadi di dalam doanya ayat yang ke-9 itu, supaya mereka melimpah dalam segala pengetahuan dan pengertian yang benar. Makanya saudara-saudara, bergereja itu
bukan sekedar ritual. Bergereja itu bukan sekedar silaturahmi, tetapi bergereja adalah belajar. Nah ini, di komentar di awal tadi itu, ini yang menjadi komitmen saya dari dulu. Apa bedanya saya mengajar dengan saya berkhotbah? Ketika saya berkhotbah, saya mengajar. Ketika saya mengajar, saya berkhotbah. Tidak bisa saya berkhotbah dengan mengkonstruksi kalimat-kalimat sendiri, karena saya tidak punya keahlian di dalam hal itu seperti orang-orang yang begitu pandai menata kata, memukau jemaat dengan kata-kata. Tetapi saya harus memaparkan kepada jemaat data-data dari firman Tuhan ketika saya sedang berkhotbah. Nah, itu yang namanya khotbah pengajaran. Karena itu menurut saya yang merupakan satu tuntunan, satu syarat untuk bisa bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Kalau hanya emosinya yang dipompa, hanya emosinya yang dipus, itu jemaat memiliki iman yang mood itu. Kenapa tidak datang di gereja? Waduh, lagi bad mood. Tapi kalau lagi moodnya datang, mau hujan, mau panas, kebaktian jam 9 datang jam 7:30 di gereja. Suatu ketika melempem lagi. Nah, biasanya saudara di Indonesia ya, mendekat bulan-bulan Desember seperti ini itu, orang Kristen itu udah mulai pada rajin lagi di gereja. Istilahnya kapal selam. Bulan Desember itu pada naik ke permukaan, tampil di gereja. Tapi begitu selesai Natal, tenggelam lagi ke dalam laut. Nah, itu orang Kristen yang datang di gereja karena mood atau karena lagi sukacitanya. Nah, orang seperti itu tidak akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, maka saudara harus menjadi jemaat yang dewasa di dalam firman, supaya dengan demikian saudara dapat menunjukkan satu sikap hidup yang suci, yang kudus, yang berbeda daripada orang-orang lain, karena hidup saudara berdasar kepada firman dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, tujuan Paulus mendoakan supaya jemaat itu bertumbuh, melimpah dalam segala macam pengetahuan dan pengertian yang benar adalah supaya tak bercacat menjelang hari Kristus. Di dalam ayat yang ke-10, bagian C-nya. Nah, ini kita, supaya kamu tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini teori membaca Alkitab begini, saudara. Tidak semua orang yang berkhotbah mampu untuk melakukannya. Kenapa ada perbedaan antara saya dengan pendeta-pendeta lain? Keterampilan membaca Alkitab ini, tidak semua pendeta bisa memilikinya. Nah, karena itu saya akan mengajarkan ini kepada saudara secara sistematis nanti di program kita yang akan datang itu. Ya. Jadi, Paulus berdoa supaya bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan diri secara benar, secara kudus, suci, tak bercacat celah, menjelang hari Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Ya, ini pengakuan iman rasuli yang dicelah oleh ada pendeta besar di Indonesia bahwa pengakuan iman rasul itu merusak iman Kristen. Justru bagi saya pengakuan iman rasul itu pondasi iman Kristen, karena pengakuan iman rasul itu ekstrak ya, disaripati dari Alkitab itu. Dan salah satu poin di dalam pengakuan iman rasul itu adalah bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Nah, Alkitab jelas mengatakan itu, bahwa Yesus akan datang kembali untuk mengangkat gerejanya dari bumi ini. Nah, sekarang masalahnya, ketika hari itu datang, bagaimana kondisi hidup saudara dan saya?
Karena kita diangkat bukan berdasarkan keagamaan, bukan berdasarkan kontribusi kita kepada gereja, bukan dihitung berdasarkan kuantitas ibadah kita. Tetapi kita diangkat berdasarkan kualitas hidup yang kita percaya kepada Yesus, kemudian di atas dasar kepercayaan ini kita membangun hidup secara benar. Semakin hari, semakin menjauhi hal-hal yang jahat dan semakin menambahkan kepada diri hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tetapi kemudian hidup kita itu tidak beda dengan orang-orang dunia, ya. Nah, saya akan bacakan 2 ayat ini, saudara, supaya saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Ini kesalahan banyak pendeta telah menetapkan satu hari. Ya. Ada teman saya mengatakan tahun 2035 Yesus akan datang. Nah, ini. Saya harap pendeta itu masih hidup sampai tahun 2035 supaya dia buktikan sendiri bahwa apa yang dia katakan itu salah total. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, ini di sini Petrus menjelaskan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi yang lama ini akan lenyap oleh api yang akan diturunkan oleh Tuhan dari surga, dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya akan lenyap. Nah, karena itu maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, bagaimana betapa suci dan saleh itu kita tahu? Ya, tidak harus berdasarkan kepada pemahaman dan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya jemaat bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Nah, ini Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, batu penjuru iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Pondasi yang lainnya adalah ajaran para rasul. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oh, lihat saudara ya. Jadi sekarang ini orang bisa memuji saudara. Saudara bisa memuji saya ya, puji-pujian datang. Itu saya akan pikirkan itu. Ya. Dan itu jangan saudara anggap itu selalu berdampak baik ya, pujian-pujian itu. Saya menyimpan dulu sedikit, saudara. Ya. Paul Choyonggi itu ketika dia lagi puncak-puncak popularitas pelayanannya,
Dia berkata begini, pergumulanku sekarang bukan soal kesehatan lagi. Tuhan menyembuhkan saya secara ajaib dari penyakit TBC yang berpuluh-puluh tahun saya derita. Pergumulanku bukan masalah rumah tangga, karena rumah tanggaku harmonis. Pergumulanku sekarang itu bukan soal ekonomi, karena jemaat begitu banyak, kasih mereka kepada pendeta begitu luar biasa. Jadi saya tidak berkekurangan dari soal makan, pakai, dan lain sebagainya. Tetapi pergumulanku sekarang ini adalah, kata Paul Choyonggi, bagaimana supaya aku tidak duduk di atas pujian sanjungan yang datang dari berbagai penjuru dunia yang mengatakan bahwa pendeta Cho, you are the great pastor, you are the wonderful pastor. Lalu orang-orang yang tidak sadar kalau dia menikmati pujian itu, dia terperosok ke dalam jurang yang dibuat oleh iblis. Nah, itu pergumulan Paul Choyonggi. Karena itu saudara, pujian itu berikan sewajarnya dan jangan sampai pujian itu dinikmati oleh pendeta dan jatuh. Nah, suatu ketika ini yang menjadi acuan saya, bahwa ketika Yesus datang, maka kehidupan saya akan diuji, pengajaran saya akan diuji, pelayanan saya akan diuji, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Yesus, karena Yesus akan datang bagaikan api yang menilai segala benda, apakah benda itu emas, apakah benda itu permata, atau benda itu hanya kayu kering, rumput, dan jerami. Nah, itu sebabnya saudara, maka Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi supaya bertumbuh di dalam segala macam pengetahuan dan pengertian yang benar. Supaya apa? Supaya dengan pengetahuan akan firman Allah itu, mereka dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Karena satu ketika perbuatan mereka akan diuji oleh Tuhan dengan api. Nah, jadi saudara, lambat atau cepat, ini akan datang, akan terjadi. Dan karena itu hari ini, jangan sampai saudara menunda waktu untuk berbuat sesuai dengan firman Allah. Saya lupa ini, siapa yang mengatakan apakah Morserulo atau Billy Graham. Tetapi ada satu ceramah yang saya pernah dengar, dan juga literatur yang berkata begini. Dalam hal pelayanan, bangunlah gereja sebanyak-banyaknya. Anggaplah Yesus akan datang itu 1000 tahun lagi. Oleh karena itu, layani dengan giat. Bangun gereja sebanyak-banyaknya. Oleh karena Yesus akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi di dalam hal kehidupan, hari ini hidup dalam kehidupan yang sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Karena besok Tuhan akan datang. Artinya apa, saudara? Dari pernyataan pendeta itu bahwa memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Karena itu layani Tuhan saja, lakukan saja pelayananmu setulus-tulusnya kepada Tuhan. Sementara itu, jaga kehidupan yang suci, jaga kehidupan yang kudus. Oleh karena bisa saja malam ini merupakan malam terakhir. Karena tidak ada yang tahu apakah besok pagi kau bisa bangun lagi atau tidak. Nah, jadi saudara mesti sadar bahwa kita ini sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Maka hari ini ambil keputusan untuk menjaga hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu doa Paulus, harapan Paulus untuk jemaat di Filipi, karena berdasarkan ilham roh dia temukan di tempat-tempat yang lain, dia tuliskan di tempat-tempat yang lain dalam suratnya, bahwa Tuhan akan menilai segala perbuatan kita, kasih kita, ajaran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Yesus berkata begini, saudara. Ini yang kemudian juga terus-menerus menjadi suara yang menggema di dalam hati pikiran saya. Orang bilang rema.
Yesus berkata bahwa tidak ada satu kata sia-sia yang tidak akan dipertanggungjawabkan. Karena itu saya sebagai dosen, sebagai gembala, tidak boleh ngomong sembarangan. Harus betul-betul pastikan bahwa apa yang saya sampaikan itu bersumber dari Alkitab, berdasarkan Alkitab, sesuai Alkitab, baru saya bisa memberikan penegasan. Bukan asal fasih bicara, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang keempat, apa yang menjadi tujuan Paulus mendoakan supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian akan firman Allah secara benar, supaya jemaat itu dapat berbuah di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada teman saya berkata begini, jemaat saya itu orang Bangka, itu teman ya. Jadi setiap hari Natal itu datang ke rumah bawa daging babi, minimal 2 kilo. Setiap tahun baru Cina, Xinjia, datang juga bawa segala makanan resep Cina atau masakan Cina dan tidak lupa juga daging babi. Jadi ibu ini, Encim ya, dipanggil Encim ini, itu dalam setahun itu 2 kali minimal datang ke rumah pendeta bawa daging babi dan makanan masakan Cina itu. Nah, mengapa ini tradisi ini biasa? Karena memang latar belakang saudara kita dari agama Buddha itu ya kasihnya kepada pemimpin-pemimpin agama mereka itu sudah diajar begitu. Masuk ke Kristenan. Nah, tidak salah untuk mempertahankan itu, saudara. Memberi, mengasihi. Itu ajaran dari agama sebelah diterapkan di dalam Kristen. Tetapi yang harus menjadi pembeda sekarang adalah motivasinya, pedomannya itu haruslah Alkitab. Karena mustahil seseorang bisa berbuat secara benar di hadapan Tuhan kalau dia tidak mendasarkan semua perbuatannya itu kepada firman Tuhan. Makanya saya berani katakan bahwa ada banyak jemaat Tuhan yang begitu rindu untuk berbuah, untuk berbuat sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi karena kurang pengetahuan, kurang pemahaman di ayat yang ke-9 dari Filipi pasal 1 itu, maka itu sebabnya mereka dimanfaatkan oleh pendeta-pendeta tertentu. Saudara baca di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang muluk-muluk itu, jemaat diperdaya oleh jemaat yang tulus hatinya diperdaya oleh pendeta-pendeta yang bermotivasi atau yang mempertuhankan perut itu di dalam surat Paulus itu. Ini hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai buah yang saudara hasilkan itu busuk. Karena apa? Karena dijadikan pendeta untuk membangun perusahaan, dijadikan pendeta untuk membangun mall, dijadikan pendeta untuk membangun peternakan yang kemudian diwariskan atau dikumpulkan untuk 7 turunannya. Itu saya katakan itu buah yang busuk. Karena buah yang benar itu harus memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ini jemaat harus cerdas. Tulus itu harus ya. Mengasihi total itu harus. Tetapi mengasihi di dalam kebenaran itu mutlak. Dan itu yang diharapkan oleh Paulus, supaya jemaat di Filipi itu menghasilkan buah dengan buah yang benar, karena apa yang mereka lakukan, mereka beri
untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya senang saudara ada pendeta-pendeta yang membantu teman-teman di desa-desa dengan alat musik. Ada yang membantu dengan membangun tempat ibadah. Saya tidak sampai ke situ, tidak mampu. Tetapi saya membantu banyak teman-teman itu di dalam bagaimana mempersiapkan khotbah yang benar. Menggali Alkitab yang benar, mempersiapkan khotbah yang benar. Bukan khotbah yang sekedar baik, yang sekedar menarik, tetapi khotbah yang benar. Nah, jadi saya berbuah di dalam kapasitas dan kemampuan saya, pendeta-pendeta lain berbuah di dalam itu. Tetapi semuanya, saudara-saudara, harus dituntun dengan pemahaman dan pengertian yang benar. Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar firman itu dan mengerti. Bukan sekedar percaya, tetapi percaya kemudian mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ayat ini, saudara, seringkali menjadi motivasi yang salah dari banyak anak-anak Tuhan di dalam memberi. Karena memang dimotivasi oleh pendeta atau oleh pemimpin puji-pujian, saudara-saudara berilah maka kamu akan diberkati Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Lalu jemaat antusias untuk memberi dana, memberi materi yang lain ke gereja, ke pendeta. Salah, saudara. Karena ayat ini tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang uang. Sama seperti Lukas 6:38, itu bukan berbicara tentang uang, tetapi karena banyak pendeta yang tidak mengerti ayat itu dan kemudian jemaat juga tidak mengerti ayat itu, akhirnya mereka salah dalam menerapkan dan karena itu mereka tidak berbuah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi mengerti firman Tuhan itu mutlak. Ya. Orang Kristen harus bertumbuh di dalam pemahaman Alkitab yang benar. Karena itu saja yang membuat bisa berbuah dengan benar. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11-12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, ya. Menyambut firman Tuhan itu tanpa argumentasi. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Barnabas, apa yang disampaikan oleh Silas itu benar adanya, karena itu mereka membuka hati terhadap berita yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Tetapi saudara, yang lebih daripada jemaat di Berea ini, ya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oh, ini jemaat yang patut saudara teladani, jemaat yang percaya firman itu, tetapi kemudian jemaat itu juga yang secara mandiri melakukan studi terhadap kitab suci untuk mencari konfirmasi. Apakah pengajaran yang saya dapatkan ini sesuai dengan Alkitab atau tidak? Karena bahaya yang sedang dialami oleh gereja sekarang adalah banyak jemaat yang main telan bulat. Pendetanya bilang Yesus bukan Tuhan, jemaatnya bilang amin. Pendetanya bilang perpuluhan sudah tidak ada, jemaatnya bilang haleluya. Kebetulan, ya, supaya uang saya tidak dipotong-potong. Jadi apa yang pendetanya katakan itu ditelan bulat. Tetapi jemaat di Berea, mereka membaca kitab suci. Apakah betul yang disampaikan Pak Daniel ini benar atau tidak? Apakah betul yang disampaikan pendeta A, pendeta B ini benar atau tidak? Mereka kemudian membuat kelompok seperti kelompok tumbuh bersama, saudara kita di Jerman itu.
Itu sesuatu yang baik. Di gereja ada kebaktian pendalaman Alkitab, Bible study. Nah, itu perlu supaya jemaat bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, buahnya ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi jemaat diberi berbuah menjadi saksi, berdampak hidup mereka itu karena apa? Karena mereka percaya firman dan karena mereka berusaha untuk mengerti firman itu dengan benar. Dan karena itu mereka dapat memberi buah sebagaimana yang diharapkan oleh Paulus di dalam doanya untuk jemaat di Filipi. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi kerinduan saya. Kenapa saya tidak kenal capek, tidak kenal lelah? Saudara lihat saya pakai jas hari ini, karena dari kemarin saya meriang. Saya pulang, tadi malam saya baru sadar, oh ternyata khotbah saya hari ini belum lengkap. Jadi tadi malam saya belajar sampai jauh malam, baru tadi pagi bangun jam 4 lewat, saya sudah harus duduk depan komputer untuk melengkapi apa yang kurang. Dan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini itu terakhir tadi pagi itu saya, sebelum masuk di room ini saya siapkan itu. Suatu kerja keras yang saya harus lakukan, tetapi untuk apa? Supaya saudara bisa mengerti kebenaran firman dengan benar, dan saudara kemudian mempraktekkan itu dalam kehidupan saudara, dan itu saja yang akan membuat saudara bisa berbuah secara benar di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara, itulah tujuan Paulus mendoakan jemaat di Filipi supaya bertumbuh di dalam segala macam pengertian dan pengetahuan yang benar, supaya mereka dapat memilih mana yang baik, mana yang buruk, supaya mereka dapat hidup suci, berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Alkitab, dan supaya mereka tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dan supaya mereka penuh dengan buah kebenaran. Nah, dari mana 4 poin ini saya ambil? Bukan dari pikiran, bukan dari buku-buku, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, menurut Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pikiran utamanya dari Filipi pasal 1, 9 sampai 11, pikiran-pikiran pendukung dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ya, ini sedikit saya selipkan untuk pengajaran tentang bagaimana mempersiapkan khotbah itu. Nah, supaya saudara bisa bukan hanya menerima firman-Nya, tetapi juga supaya saudara tahu sedikit teori-teori bagaimana mempelajari Alkitab itu dengan benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan Paulus untuk jemaat di Filipi. Kami berdoa ya Bapa, supaya apa yang diinginkan Paulus ini juga menjadi pencapaian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini berdampak secara positif kepada gereja-gereja Tuhan dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Materaikan firman-Mu ini di dalam hidup kami ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami selalu melakukan, dan dengan demikian kami dapat hidup sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Ya, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih firman yang sudah sangat jelas ya untuk kita semua hari ini yang telah disampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Baik, sebagai responan kita untuk firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi bersama-sama yang berjudul Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan, yang dibawakan oleh Ibu Murni. Dipersilakan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci
Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ya, amin ya. Pujian ini ada kaitannya dengan baru firman yang baru saja kita dengar ya. Kalau kita hidup suci, saleh, baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tidak bercacat ya, pasti Tuhan buka jalan untuk hidup kita lebih baik. Baik, mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, di dalam renungan pagi saat ini Tuhan, yang dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengar. Sungguh firman-Mu ini menolong, menerangi hati pikiran kami, bahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang taat kepadamu, hati yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memohon berkati setiap kami, beri kami hikmat pengertian untuk menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami dapat menjalani hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkanlah kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Palungan. Tuhan, berkati pelayanan Bapak ini Tuhan, dimanapun dia berada. Berikan dia ilmu dan hikmat yang bertambah-tambah Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan nantinya menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga Pak Daniel. Engkau menjaga, melindungi mereka. Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sema Adonai. Bapa, kami ucap syukur Engkau telah memberikan kami Sema Adonai ini untuk menjadi berkat bukan saja untuk orang tapi untuk kami pribadi Tuhan. Berkati tim semua di dalam ini Tuhan. Jadi kami semakin mengasihi-Mu sungguh-sungguh dalam melayani Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang masih belum mengenal-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka dan membuka hati mereka Tuhan. Agar mereka mau Tuhan kembali kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Ibu Bapak. Saya menginformasikan bahwa setiap hari Senin dan hari Sabtu, tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, tolong menghubungi kami ya, atau naik ke Zoom bersama-sama dengan kami berdoa. Dan doa syafaat seperti biasanya kami tidak melive-kannya, harap memaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Ibu Bapak, sekarang kita akan mengakhiri renungan pagi kita. Sebelumnya mari kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Daniel. Silakan Pak. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui renungan pagi Sema Adonai. Puji-pujian yang sangat menguatkan yang dinaikkan dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh sepenuhnya memuliakan Engkau. Juga melalui firman-Mu kami diarahkan untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya hari ini Bapa kami akan melakukan segala sesuatu hanya yang sesuai dengan firman Allah. Sehingga dengan demikian firman-Mu hari ini menjadi nyata di dalam hidup kami. Sementara kami akan mengakhiri renungan pagi Sema Adonai ini, kiranya tangan Tuhan menuntun setiap langkah kami,
supaya apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami akan pergi, kami senantiasa berjalan dengan selamat, berhasil secara gemilang, yang semuanya juga akan menjadi kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik Ibu Bapa, dengan berakhirnya doa berkat ini, berakhir pula lah renungan pagi kita saat ini. Sampai jumpa besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.